saatnya kita bangga, kita perempuan bangga mengerjakan sesuatu yang gak bisa dikerjain laki-laki. Iya dong. Sekarang tadi kalau feminisme pengen bangga dengan gue juga bisa kayak dia gitu ya, jadi direktur, jadi manajer gitu kan. Justru sekarang tuh di femininitas ini ingin mengajak kalian buat bangga bisa mengerjakan sesuatu yang gak bisa tuh dikerjain laki-laki gitu. Ya kan, itu istimewa gitu. Istimewa. Dan meskipun ini masih sangat jauh ya, Teteh baru kelas 10-11, tapi mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik tuh harus dari sekarang. Karena banyak ulama yang menasehatkan kepada calon laki-laki untuk memilih ladang yang baik, ya kan? Karena nanti ya dari rahim wanita solihah akan lahir generasi yang solih yang baik gitu, kayak gitu ya. Siap ya? Kapan tanggal berapa? Oke. Next ya. Jadi no kusam, no insecure ya ketika sudah membangun kesadaran, oh saya berharga. Cukup menjadi seorang muslimah, menjadi muslimah terlepas dari anak keberapa, keluarganya bagaimana, tinggalnya di mana, status ekonominya apa. Kita berharga karena Allah yang memilih kita berharga gitu. Ya, jadi no insecure, no kusam. Setuju? Setuju apa sepakat? Sepakat. Setuju, sepakat ya. Oke, terus Teteh. Nah, sekarang kita bahas nih. Selain apa yang tadi disampaikan di awal gitu ya, kemuliaan-kemuliaan yang itu bang udah labeling tuh dari Allah, dari Rasulullah langsung bahwa kita tuh mulia, kita tuh berharga gitu. Ada fitrah yang juga mari kita gali dan kita sadari, kita hayati. Ini adalah bekal yang Allah kasih ke kita sebagai perempuan yang mungkin selama ini jarang kita sadari, kita abaikan, bahkan mungkin kita nggak tahu gitu. Oh, kita tuh punya modal kekuatan ini gitu ya, untuk bisa menjadi glowing, bisa menjadi lebih cantik gitu ya, untuk lebih membangun inner beauty. Teteh lebih sepakat kecantikan yang coba kita sepakati lagi. Kecantikan yang sesungguhnya itu kecantikan fisik ataukah inner beauty? Nggak maksa loh ini. Kalau yang suka nggak apa-apa kok, yang suka perawatan, yang suka apa-apa. Saya sih ngelihatnya mending kene ini gitu ya, mending kene perawatan segala macam gitu. Boleh asal tidak berlebihan mah ya. Menurut Teteh gimana? Sepakat inner beauty? Inner beauty. Kenapa coba inner beauty? Boleh tunjuk ya? Boleh ya. Sini deh, sebelah sini. Teteh. Ayo, kenapa teh inner beauty teh siapa namanya? Kawan gadis ini siapa namanya? Lupa lagi Bunda. Alumni sini ya? Iya. Rere. Iya. Kenapa Re? Soalnya kalau misalkan inner beauty-nya udah bagus, nanti juga orang tuh mandangnya tuh kayak ini udah. Kayak gimana? Wih gitu. Wah. Kayak lebih apa ya? Oke, jadi sepakat inner beauty gitu ya. Karena nampak kelihatan gitu ya. Oke, meskipun nggak macem-macem gitu ya. Oke, Teteh ada lagi. Sebelah sini ya sekarang, punten. Kenapa sih lebih milih cantik inner beauty tuh yang lebih permanen buat kita ikhtiarkan gitu ya? Teteh Bani Murobi teh, kesini aja, ke belakang aja. Hayo Alma, gimana Ma? Kenapa tuh Alma? Kenapa milih inner beauty dibandingkan kecantikan fisik semata gitu? Kalau misalnya inner beauty ya, kalau misalkan kita udah punya inner beauty, pasti kita juga merasa harus punya cantik dari luar gitu. Jadi cantiknya dalam dan luar. Cantik dari dalam keluar gitu. Ketika kita udah punya inner beauty, maka kita punya kesadaran untuk mempercantik tampilan luar gitu maksudnya? Oke, terima kasih, keren jawabannya, barokallah. Sip ya. Oke, berarti kita sepakat ya. Nah, karena kecantikan inner beauty ini sifatnya permanen, ya, nggak produk habis terus. Cek. Nggak produk habis jadi berentusan lagi gitu kan ya. Tapi inner beauty ini sifatnya
permanen gitu, sehingga dan bisa kita aplikasikan kapan saja gitu kan ya, karena itu memancar. Dan siapa yang memancarkan inner beauty? Diri kita sendiri dengan izin dengan izin Allah ya. Betul. Next teh. Nah ini adalah sebetulnya apa yang nanti Bunda sampaikan itu adalah rangkuman materi-materi yang secara intensif. Ini ada kelasnya tuh 6, di level 1 itu ada 6 kali pertemuan. Kalau Bunda dulu sampai 10 kali pertemuan, kemudian di level 2-nya ada gitu. Tapi ini kita bahas resumenya gitu ya, secara singkatnya. Jadi yang paling utama dari semuanya itu adalah kekuatan hati. Jadi ini inner beauty pasti tentang hati ya, betul? Tentang hati. Dan hati ini kan kita sudah tahu ya, hadis yang sangat familiar gitu, bahwa hati ini adalah apa? Bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang jika itu baik maka baik seluruhnya, sebaliknya ketika buruk seluruhnya. Itu apa itu? Yaitu hati gitu. Kalau di Indonesia itu hati itu disebutnya liver ya, padahal yang lebih relevan itu adalah jantung gitu sebetulnya. Makanya secara fisiologis jantung juga kan merupakan apa ya, sumber pompa darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau jantungnya baik ya seluruh tubuhnya baik gitu. Begitu, jadi hatilah kekuatan utama kita gitu sebagai perempuan gitu, yang ini menjadi salah satu elemen penting dari femininitas ini gitu ya Teh ya, yaitu kekuatan hati. Nah turunannya dari kekuatan hati ini, udah Teh, nuhun Teh. Masya Allah, maaf. Oke, turunannya adalah kekuatan rasa, empati dan peduli. Jadi sering ngedenger nggak? Ih, tong baperan. Sering ngedenger? Jadi baperan tuh sebenarnya bagus nggak sih? Bagus nggak? Bagus. Kenapa tuh Afnan bagus? Maksudnya teh kan misalnya teh jadi mikirin perasaan orang lain juga gitu, apakah nanti dia sakit hati gak ya dengan apa dia bawa perasaan. Nah gitu, itu namanya baper on the track. Jadi kita juga di TV ini menggali beberapa hal yang fitrah perempuan tapi sekarang tuh banyak dicibir. Kayak baperan, bawel gitu ya. Itu tuh kan fitrah perempuan sebetulnya. Tapi sekarang tuh malu, perempuan tuh banyak yang malu kalau baperan. Jadi baperan itu bagus ketika pada porsinya. Itu tadi benar kata Afnan, ketika kita meraba rasa ke orang lain. Apakah orang itu teh sakit hati nggak ya saya bicara gini? Orang itu tersinggung nggak ya? Orang itu senang atau gimana? Nah itu adalah kekuatan perasaan. Kalau kita sering mengabaikan kekuatan rasa, maka jadinya acuh. Yang lebih parah lagi jadi apatis gitu. Bodo amat gitu. Tapi kekuatan rasa ini ketika kita kelola dengan baik itu tadi, apa yang bisa ngelolanya? Ya hati yang beriman, hati yang connecting sama Allah. Jadi rasa yang dikelola dengan iman, dengan sering nanya sama Allah, sering ngobrol sama Allah, maka itu akan membawa menjadi rasa yang tadi menjadi baperan yang on the track gitu. Istilahnya kita tuh baperan on the track, berarti ada dong baperan yang off track gitu ya, out of track gitu. Baperan yang di luar jalur itu baperan yang merusak, destruktif gitu ya. Jadi murang maring, ngambek itu kadieu gitu ya. Itu yang tidak baik gitu ya, baperan yang tidak baik. Tapi ketika rasa ini dikelola dengan iman, maka rasa ini akan melahirkan empati dan peduli. Melahirkan empati dan peduli kepada orang lain. Maka ketika kita di asrama punya temen yang sedih, yang lagi yang nggak baik-baik saja, maka kita akan lebih peka, tahu gitu ya apa yang harus dilakukan. Seneng nggak sih punya temen yang dia ngertiin aku banget gitu? Seneng nggak? Seneng kan? Nah kayak gitu. Jadi itu tuh kekuatan perempuan, itu kekuatan kita gitu ya, yang harus kita asah dan harus kita bangga. Jangan kita napikan gitu ya. Perasaan aku aja merenang tersalah gitu. Nggak gitu, tapi rasa itu kelola dengan iman itu tadi gitu. Rasa yang
dikelola oleh hati yang selalu terkoneksi dengan Allah gitu. Kan nutrisi, maka kita tuh kan punya kewajiban untuk menutrisi tubuh kita ya dengan makanan. Pun juga dengan hati kita punya kewajiban kita untuk kasih nutrisi dengan apa nutrisi hati teh? Salah satunya dengan iman, buktinya salah satunya dengan zikrullah gitu. Jadi dengan zikrullah, hati yang sering terkoneksi dengan Allah insya Allah akan melahirkan rasa, empati dan peduli yang membuat kita jadi aman untuk orang lain. Karena ada dalam hadis lain yang mengatakan seorang muslim yang baik itu ketika orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Ya, jadi pastikan kita menjadi muslim yang seperti ini, jangan nambah musuh di akhirat nanti gitu ya, banyak korban. Peribahasanya gitu. Tapi ketika kita memiliki rasa yang baik, kita akan nyaman dekat orang lain. Orang lain tuh akan nyaman dekat kita, siapa saja gitu. Siapa tuh akan nyaman gitu dekat kita. Kayak gitu. Kemudian, nah yang ketiga, salah satu kekuatan kita juga adalah kekuatan emosi. Emosi ini baik apa enggak sih teh? Atau netral? Baik, buruk, yang jawab baik. Boleh nggak Cung? Emosi ini baik nggak Cung? Oke. Buruk nggak Cung? Emosi ini buruk. Emosi ini netral sifatnya. Oke, kita cari tahu. Masih lebih banyak yang belum kacung ya. Oke, kita cari tahu jawabannya. Karena sekarang itu justru lebih banyak kita ngedenger konotasinya positif apa negatif? Negatif. Kelihatan mah emosian gitu ya. Tong emosi atuh gitu ya. Kayak sekarang nih Bunda kalau karena memang Masya Allah ya, jadi cerita kehamilan. Jadi kalau misalnya trimester pertama itu kan memang masa fluktuatif gitu kan, masa fluktuatif, emosi berubah dan lain-lain gitu. Jadi anak-anak juga sering, kok Bunda sekarang lebih cepat marah ya gitu, kayak gitu. Karena memang, tapi anak-anak mafhum gitu ya, mafhum oke. Oh iya gitu. Jadi kenapa Bunda senang hamil karena level manjanya boleh naik. Jadi kalau hamil itu level manjanya boleh naik gitu ya. Dan di ACC gitu, di ACC anak-anak dan suami. Jadinya hayu gitu ya, mau berapa gitu, Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi curhat ya sedikit itu mah intermezzo soal emosi gitu. Jadi tapi ada juga di sisi lain tuh sempet teman-teman tuh pada bilang gini, jika nanya Ummu Hamzah kan Bunda sekolah, anak Bunda di sekolah Alamah Hakim ya, suka pada manggilnya tuh Ummu gitu. Anak pertama Bunda namanya Razfan, tapi dia mau dipanggilnya Hamzah. Jadi dia suatu hari dia ngedenger ceramah Ustaz Khalid tentang para sahabat Rasul. Dia terpesona tuh sama sahabat Rasul yang namanya Hamzah. Terus dia, aku namanya mau dipanggil Hamzah aja ah. Ya udah sih nggak apa-apa gitu ya kan. Ya bagus juga gitu kan, semoga jadi doa, jadi pemberani gitu. Jadilah Bunda dipanggilnya Ummu Hamzah gitu. Jadi sempet teman-teman orang tua tuh, jika Ummu Hamzah mah tara ngambek. Emangnya aku malaikat gitu ya. Emangnya aku ibu peri gitu ya. Tidak, semua kita pasti pernah marah gitu kan ya, pernah marah. Dan itu nggak apa-apa, manusiawi gitu kan, kita manusia ya. Kita itu sangat manusiawi gitu. Jadi, dan emosi ini adalah kekuatan. Kekuatan yang akan yaitu melahirkan problem solving gitu. Jadi mengemosionalisasi masalah, maksudnya mikirin masalah sampai kayak kita tuh kepikiran banget gitu. Itu tuh akan insya Allah akan melahirkan problem solving gitu. Balik lagi ke tadi ya, emosi itu jadi positif, negatif, apa netral. Jadi sedangkan stigma yang ada di masyarakat sekarang itu, emosi itu adalah negatif. Padahal yang termasuk emosi apa aja coba? Ada yang pernah nonton film Inside Out? Apa aja tuh emosi? Itu semua emosi kan? Apa aja tuh teh? Kurang lebih begitu ya. Terus nanti pas sudah puber nambah lagi ya si emosinya kan, cemburu dan lain-lain gitu ya. Nah, malu gitu ya, itu tuh bertambah gitu. Nah, emosi tuh banyak gitu ya, si jenisnya tuh ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu bergantung pada pengelolaannya. Maka artinya emosi itu sifatnya netral. Seperti ya energi gitu, energi yang sifatnya netral bisa positif bisa negatif. Energi senang itu juga bisa menjadi negatif ketika kita mengekspresikannya dengan zolim, misal kelulusan, ngebut-ngebutan, coret-coret gitu, itu kan menjadi negatif ya, menjadi tidak positif, padahal tadinya emosinya positif, senang karena lulus gitu. Nah begitulah emosi. Jadi dan kita perempuan Allah anugerahkan
emosi yang lebih dominan kayak gitu. Terus emosionalisasi masalah itu tadi, ketika kita masalah apapun sih, masalah teman, masalah bangsa, ini bahkan itu adalah solusinya tuh dari air mata gitu. Jadi kita ngelihat jangan gitulah ya, maksudnya yang sekarang bisa kelihatan banget misalnya di Palestina gitu. Ketika kita ngelihat bagaimana perjuangan saudara kita di Palestina, kalau kita nggak pakai emosi, kita nggak pakai rasa, berasa nggak tuh? Atau cuek jadinya? Ya kan jadinya malah, ya mah ada batur gitu ya, kita mah baik-baik aja gitu. Nggak bisa, tapi kita harus menghadirkan emosi gitu. Dan itu tuh kekuatan kita gitu, kekuatan kita. Jadi sekarang kalau nanti ada temennya yang lagi sedih, lagi emosi, nggak apa-apa gitu. Silahkan gitu ya dialirkan. Nanti ada lagi sih tekniknya tentang bagaimana mengelola emosi, apa itu kecerdasan emosi, terus bagaimana emosi itu biar jadi produktif gitu ya, nggak merusak gitu. Itu nanti ada pembahasan khusus gitu ya tentang emosi agar lebih positif. Kemudian yang keempat, boleh lanjut. Nah, kekuatan cinta dan kasih sayang. Nah, ini akan menghasilkan kelembutan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa kelembutan itu ketika menempel pada sesuatu maka menjadi kelihatan baik, dan ketika tidak ada akan kelihatan jelek gitu. Kelembutan ini tuh, jadi kelembutan itu sifatnya nyaman gitu. Teteh coba lebih nyaman melihat teman, saudara atau siapa yang memiliki sifat lembut atau kasar? Lembut. Karena kalau tegas beda lagi gitu ya. Kalau tegas beda gitu dengan kasar gitu. Tapi lembut dan kasar kita sepakat ya, kita suka dengan sifat lembut ini gitu. Dan ini adalah kekuatan kita gitu sebagai perempuan. Sumbernya dari mana kok bisa lembut? Ya karena memiliki cinta dan kasih sayang gitu, cinta dan kasih sayang di dalam hati. Yang itu tadi sumbernya dari mana cinta dan kasih sayang kita teh? Dari Allah gitu. Kita sering dibilang kayak gini di TFH itu. Banyak nih ya para ibu yang mengeluhkan suaminya misalnya atau anaknya. Terus saya tuh udah capek sendirian gitu. Ngurus anak dan lain-lain tuh. Nyatanya ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber cinta utama kita, mau seperti apapun suaminya, seperti Aisyah misalnya, seperti Asia istrinya siapa? Ya, terkenal ya itu ya. Seperti istrinya Firaun kan tetap gitu ya, tetap menjadi baik gitu, tetap menjadi solihah gitu kan. Terlepas dari seperti apa itu suaminya, maka ketika sumber cintanya Allah, dia akan menjadi solihah gitu. Banyak fenomena di antara kita kan yang akhirnya menyalahkan yang lain gitu ketika seorang istri itu capek sendirian gitu misalnya. Atau ketika kalian sebagai anak misalnya, ya udah sih itu mah bisa jadi anak solihah teh, ibunya gini, bapaknya gini, pokoknya enakeun makanya pantasnya solihah. Oh enggak harus tidak melihat ke situ gitu. Tapi ketika kita menjadikan sumber cinta kita, sumber kasih sayang kita adalah Allah, maka kita akan bisa gitu menjadi seperti yang Allah inginkan. Kayak gitu teh ya. Sepakat? Setuju? Iya. Sepakat ya. Kemudian yang kelima, kekuatan ketulusan dan pengorbanan. Nah, ini adalah kekuatan perempuan loh teh, yang akhirnya akan melahirkan ketangguhan. Betapa banyak kita lihat perempuan yang punya anak banyak tidak menikah lagi sampai ketika ditinggal suaminya, kemudian dia menjadi single parent dan tidak menikah lagi. Banyak kan lihat contoh-contoh misalnya tetangga atau saudara, atau mungkin ya semoga tidak ya, keluarga dekat gitu yang beda dengan laki-laki gitu. Karena kalau laki-laki memang fitrahnya itu adalah dilayani gitu, kalau perempuan itu fitrahnya melayani. Dan itu justru ketulusannya itu, pengorbanannya itu akan melahirkan ketangguhan. Makanya jangan ajarin perempuan buat kuat, perempuan mah basicnya emang kuat kok. Benar, ketika situasi mengharuskan. Maka ketika kita Allah izinkan untuk bisa berlemah lembut, menyandarkan pada ayah misalnya, menyandarkan pada kakak laki-laki, pakailah fasilitas itu. Maksudnya gini, banyak sekarang tuh isu, Teteh sering dengar independent woman, apa lagi ya, child free itu kan ada yang ekstrim banget tuh sampai gak mau nikah kan. Jadi levelnya beda-beda lah gitu ya. Ada yang emang sampai gak mau nikah, ada yang mau nikah terus komitmen sama pasangan buat gak punya anak gitu kan. Nah itulah ya yang ya fenomena tuh kayak gitu loh di luaran sekarang itu teh. Yang akhirnya
Mereka tuh capek ketika independent woman misalnya teh, akhirnya tuh ngerasa ya itu tadi basicnya dari feminisme sebetulnya, ketika merasa ingin setara gitu ya, kemudian independen, merasa tangguh, merasa hebat sendirian gitu, dengan mengesampingkan fitrah perempuannya yang lain, akhirnya banyak teman-teman bunda tuh yang ya belajar bareng gitu ya di TFH ini tuh yang akhirnya merasa lelah gitu, ya capek ya, terus malahan kalau yang sudah menikah misalnya ya, kok malah kabur, malah si pasangannya tuh kabur ke yang lain gitu karena itu tadi gitu, karena independent woman-nya itu tadi merasa tidak butuh pasangan, merasa jadi saya bisa sendiri, kayak gitu. Jadi apa ya namanya, independent woman ini ya kita ada pembahasannya khusus, pembahasannya lain lah ya, tapi dalam sudut pandang femininitas, ketika kita merasa bahwa kita tidak butuh wali, ya kan, tidak butuh wali nih, tidak butuh pelindung, maka itu tidak baik gitu. Perempuan itu selamanya dari lahir sampai meninggal itu pasti dalam perlindungan. Ketika kecil siapa walinya? Ayah. Sampai balik apa sampai menikah? Sampai menikah. Ketika menikah? Suami. Terus suami itu meninggal, ayahnya meninggal, siapa walinya? Kakak. Ada aja kalau nggak kakak, paman, ya kan? Pokoknya mah terus nanti meninggal udah nenek-nenek misalnya, suaminya udah meninggal, punya anak laki-laki, jadi walinya anaknya gitu. Jadi selamanya perempuan itu ada dalam perlindungan gitu. Allah tuh udah ngasih fasilitas itu loh ke kita, tapi banyak diantara kita yang nggak mau pakai fasilitas Allah itu gitu. Ngelainnya aja sendiri gitu. Saya ingin jadi independent woman, kayak gitu. Independent woman dalam perspektif ini ya, mungkin ada perspektif lain yang beda sudut pandang gitu, kayak gitu. Jadi itu soal tangguh gitu ya. Soal tangguh perempuan gak usah diajari karena memang kuat gitu. Ya salah satu hal yang sangat nampak lah ya kalau dalam proses kehidupan itu kan Allah pilih perempuan untuk hamil, melahirkan, menyusui gitu. Yang itu teh laki-laki ya Allah alam ya, ada emang gak juga Allah kasih fitrah itu sih ya. Jadi nggak tahu kuat apa enggak, tapi bukan soal kuat atau tidaknya, tapi ketika Allah menunjuk kita untuk bisa melewati fase itu, kita berarti kuat gitu teh. Makanya kalau anak-anak muda tuh sering bilang, bunda mah bunda mah saya gampang nangis, kalau abi mah kuat gitu. Oh iya memang porsinya begitu, tapi bunda juga kuat versinya bunda mah bisa ngelahirin, bunda bisa menyusuin, bunda bisa ngebesarin kalian gitu ya, terus melahirkan, menyusui, hamil gitu kan, itu adalah hal yang membanggakan gitu kan untuk perempuan gitu. Jadi kita hebat, kita kuat dengan versi kita masing-masing gitu. Kayak gitu. Nah yang keenam teh, kekuatan sosiabilitas dan rasa malu. Ini juga kekuatan teh, sosiabilitas itu sociable tuh suka bergaul gitu. Ada hadisnya kan ya, Rasulullah SAW tuh menyampaikan bahwa seorang muslim yang dia bergaul itu lebih baik daripada dia menyendiri. Bergaul kemudian dia bersabar dengan gangguan gangguan orang atau enggak godaan gitu ya kan, daripada dengan dia yang saya mah mau menyendiri di kamar, ngameh henteu maksiat, ngameh henteu ngomongkeun batur, ngameh henteu menyakiti yang lain, pokoknya nama gitu. Ternyata Allah itu lebih suka dengan seorang yang sociable, suka bergaul gitu, dan itu tuh fitrah perempuan. Makanya majelis taklim banyaknya laki-laki perempuan. Perempuan ya kan, forum-forum belajar itu banyak laki-laki perempuan, karena fitrah perempuan mah gitu, resep ngumpul gitu, sosialita gitu laki-laki perempuan kan ya banyaknya, karena emang fitrahnya begitu, sociable suka bersosialisasi, suka ngumpul, dan bahkan seringkali solusi buat persoalan perempuan itu cuma dengan ngobrol. Ya kan, ngerasa nggak kayak gitu? Jadi ketemu, benernya, ketemu jawabannya sendiri gitu kan dengan ngobrol. Itu fitrah, itu teh nikmati teh gitu. Itu memang karunia yang Allah kasihkan untuk kita gitu di sosiabilitas ini. Nah, sosiabilitas yang sehat itu sosiabilitas yang dituntun dengan rasa malu. Malu apa maksudnya? Kalau disuruh ke depan nggak mau ke depan, ditanya nggak ngejawab, itu malu atau minder? Minder. Kita seringkali terjebak ya sama hal ini gitu. Jadi saya mah pemalu gitu. Padahal mungkin sebetulnya kurang confident aja gitu, kurang percaya diri gitu. Malu dalam konteks ini adalah malu berbuat maksiat gitu ya, malu menyakiti orang lain gitu. Jadi malu dalam konteks yang negatif gitu.
Jadi ketika kita malu, mau guru sedang ngajar terus mau nanya sih tapi malu. Itu mah bukan malu dalam konteks ini gitu ya. Malu dalam konteks ini adalah malu ketika kita malu berbuat maksiat gitu, malu menyakiti hati orang lain. Malu yang kata Rasulullah Pak, idzalam tastahi fasna maksita gitu ya. Kalau kamu nggak malu sok we karep gitu. Kalau kalian nggak malu melakukan itu, kerjakan saja sesukamu gitu. Maka malu ini adalah ya benteng buat kita gitu. Dan kadang hati-hati, rasa malu ini kadang luntur ketika kita merasa di lingkungan baru. Misal kita teh orang Cianjur, saya itu orang Cianjur Maya, hijrah nih ke Bandung, kemudian ada terkenal iya, jadi rasa malu itu berkurang gitu. Rasa malu misalnya dalam aurat dan lain-lain gitu. Ya semoga kawan gadis di sini Allah lindungi, karena Bunda menemukan banyak teman-teman SMA gitu ya, yang ketika kuliah teh gitu kaget sendiri gitu ya melihatnya teh. Maka kalaulah bukan karena penjagaan Allah nih, gadis-gadis di sini tuh kita tuh akan sangat banyak lah fitnah zamannya teh gitu. Sampai guru Bunda ini saat itu sering menyampaikan kalau Bandung ini kota yang godaannya tuh, godaan duniawinya tuh luar biasa gitu. Dan ya kalau bukan karena Allah gitu, karena doa orang tua kita, karena iman kita gitu, maka ya nauzubillah gitu, si pergaulan bebas itu tuh memang ada gitu. Kayak gitu. Dan itu tuh adalah yang membentengi itu adalah rasa malu gitu. Kita malu, kita santri piraku kieu gitu tah. Misalnya anak guru piraku gini misalnya gitu. Itu tuh adalah semoga menjadi benteng kita untuk berakhlak baik gitu. Begitu. Tapi gak mungkin si rasa malu ini teruji ketika kita sociable, ketika kita bermasyarakat dengan orang lain. Ketika kita tidak gabung sama orang lain, rasa malu ini tidak akan terasa gitu ya, si kualitasnya kayak gitu. Gitu. Selanjutnya teh, ini dia. Nah ini puncak dari semua itu tadi adalah kekuatan ketaatan. Karena ini mah label dari Allah langsung ya. Perempuan, jadi salah satu ciri perempuan yang saleh itu adalah qanitat. Ada yang namanya qanita di sini? Qanitat. Nah ya, mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi taat dalam hal ini ya, kalau ketika menjadi hamba, semua kita menjadi hamba berarti taat sama Allah ya. Kemudian ketika kita menjadi anak, taat sama siapa yang utama? Ketika kita menjadi anak, taat yang utama kepada orang tua. Ketika menjadi istri, suami gitu kan. Nah, taat ini berarti konteksnya luas gitu ya, sebagai termasuk sebagai apapun, termasuk taat aturan pesantren dan lain-lain. Ini adalah sifat dasar perempuan itu harusnya mudah taat gitu. Sifat dasar perempuan itu sebenarnya mudah taat. Makanya Bunda sering bilang gini, menjadi taat itu kadang bertolak belakang dengan logika, bikin berderai air mata, tapi akhirnya bahagia. Iya loh teh, sering banget kayak gitu. Jadi misalnya ya, ini Bunda sebagai istri berarti ya, sebagai istri kepada suami. Ustazah tuh misalnya nyuruh gini, oh gitu ya. Hati tuh menolak sebenarnya mah, pikiran tuh menolak gitu, karena menurut logika kayaknya enggak deh. Tapi ya udah deh, taat dulu aja. Nangis gitu ya, misalnya nggak setuju. Tapi akhirnya teh ya Allah yang kemudian melapangkan hati untuk bisa menerima. Ya udah akhirnya mah bahagia karena suami ridho gitu kan. Makanya kenapa kalau dalam rumah tangga mah kan ridho suami itu mengundang ridho Allah. Surga dan nerakanya seorang istri itu adalah gimana ridhonya suami. Kalau sebagai anak, ridho dan murkanya Allah itu bergantung kepada keridhoan orang tua. Mungkin nanti ngalamin tata-tata nih, banyak di antara kita yang kok cita-cita aku sama cita-cita orang tua aku beda. Aku maunya gini, orang tua aku maunya gini, terus harus gimana? Saran Bunda sih ya, ketika kita niatnya karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah, ridho orang tua, taat, karena orang tua itu pasti mau yang terbaik gitu buat kita. Meskipun gak menutup peluang buat kita diskusi, buat kita musyawarah, ngobrolin masa depan kita gitu ya. Tapi ala kulihal taat sama orang tua itu pasti berkah. Pasti berkah, dan ya itu ada ridho Allah gitu di situ gitu. Dan perempuan yang solihah itu tadi kata Allah cirinya qanitat gitu ya, taat sama perintah Allah, turunannya ya taat sama orang tua. Karena ada hal, kenapa sih dalam ketaatan ini tuh jadinya tuh ujungnya tuh bahagia? Karena ada hal abstrak yang kita tuh nggak bisa ngukur gitu. Hal abstrak itu apa? Keberkahan,
rahmat Allah. Kita nggak pernah tahu takdir kita apa kan? Takdir ke depan kita tuh apa? Tapi dengan kita berat hati sih nggak taat sama ibu tuh masuk ke kampus ini misalnya teh. Tapi bismillah, ya udah gitu. Ternyata bisa di depannya Allah kasih mudah dan lain-lain lah gitu, yang itu teh hal abstrak yang kita nggak bisa ngukur dan nggak bisa dinilai sama hawa nafsu kita gitu. Tapi cukup dengan taat, insya Allah itu berkah kayak gitu. Next teh, jadi apakah ini glowing atau ini teh? Atau ini semoga paham sih maksudnya ya. Ada yang mau bisa mendeskripsikan ini? Teteh, boleh dong ini belakang Afnan yang pakai kerudung hitam. Namanya? Ezka kelas berapa? Kelas 11. Ezka, coba deskripsikan dengan kata-kata. Masya Allah. Boleh dong tepuk tangan buat Ezka. Iya. Ada lagi yang lain dong, satu lagi. Boleh dengar suara Murobiah ya, Masya Allah Murobiahnya pada glowing gini. Perwakilan dong satu Murobiah. Ayo. Teteh mau boleh dong deskripsikan kalimat nih untuk mendeskripsikan gambar ini. Teteh Sabil? Ayo Teh Sabil. Deskripsi dari gambar ini mungkin ya kalau dilihat dari poin-poin sebelumnya yang Bunda paparin ke kita. Masya Allah ya. Dimana kan kita itu belajar tadi tentang regulasi emosi, terus juga kita belajar tentang malu juga kan, terus kita bersosialisasi, di mana poin-poin itu tuh sebenarnya jadi yang dilakukan oleh hati kita karena dengan melakukan hal-hal kebaikan itu kan karena kan hati kita itu kan dekat gitu ya dengan Allah. Jadi sesuatu yang kita lakukan karena Allah itu akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Masya Allah. Barakallah Sabil. Ini apa yang Sabil sampaikan ini sejalan sama next teh, sama ini yang mau Bunda sampaikan ini. Ini tadi. Jadi, isin ya. Isin ada Ikhwan. Tata boleh ditutup dong teh bagian itu ya. Bagian itu ya kali ya. Jadi semua kekuatan ini akan memberikan efek glowing pada cantiknya pribadi dan fisik kita hanya karena semua kekuatan ini akan memberikan efek glowing. Glowing itu apa sih teh? Glowing itu apa ya? Secara bahasanya apa? Cerah. Terus berkilau. Glowing itu kan terpancar gitu ya. Terpendar, terpancar gitu. Jadi yang memancar gitu. Itu akan pada cantiknya pribadi kita dan fisik kita hanya jika karena Allah dan untuk ridho Allah. Seperti yang tadi Teh Sabil sampaikan, melakukannya karena Allah dan untuk ridho Allah. Betul? Next Teh. Kayak gitu Teteh. Ya itu sih, itu aja. Segitu aja deh yang mau didiskusikan Maya. Udah lebih juga waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jazakumullah khair, perhatiannya, waktunya. Boleh nggak Teh? Jam makan tuh jam 5 ya? Teh, itu Masya Allah ada Teh Hani ya. Teh Hani terima kasih. Masya Allah sudah menyempatkan hadir. Boleh ada sesi tanya jawab? Enggak? Oh boleh. Boleh Teteh, barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih kesempatannya. Saya serahkan kembali kepada Mei yang glowing. Iya Mei. Terima kasih kepada Bunda Siti yang telah menyampaikan materinya yang insya Allah bermanfaat ya bagi kita semua dan untuk menjadikan kita lebih glowing lagi gitu di masa yang akan datang. Nah, mungkin boleh ke teman-teman yang mau nanya. Ibu silakan kepada Shiren terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi Ustazah
Shiren, namanya bagus. Misalnya apa sih gitu faktor atau penyebab misalnya anak laki-laki gitu ya, dia teh lahir sebagai laki-laki tapi teh itu dia kan laki-laki gitu ya, tapi berpenampilan kayak perempuan gitu, terus sikapnya juga kayak perempuan, tapi ya dia teh gak sadar kalau dia teh laki-laki gitu, seolah-olah dia teh pure perempuan gitu. Terjebak dalam tubuh laki-laki gitu ya. Suka gitu kan ininya, kamu istilahnya. Itu faktornya tuh apakah ibunya waktu dulu mengandung beliau apa emang pengen idam gitu, kayak pengen anak perempuan kayaknya lucu cantik gitu, keluarnya laki. gitu. Oke, Shiren. Langsung aja kali ya, langsung aja dulu sekalian aja sama Afnan dulu. Bismillah, Bunda mau izin bertanya. Kan tadi di awal ada poin kayak perempuan itu gak apa-apa baperan, fitrah itu. Tapi terkadang gitu zaman sekarang tuh ada istilah yang namanya people pleaser gitu. Gimana? People pleaser. Jadi selalu membawa hati gitu kemana-mana itu. Jadi apa sih? Selalu minta maaf berlebihan. Terus segala perbuatan dia tuh, aku tuh harus membuat orang lain tuh selalu nyaman gitu di dekat aku, sedangkan aku tuh gak apa-apa, aku gak nyaman juga gak apa gitu. Tapi malah hal itu tuh jadi membawa dampak yang negatif gitu buat orang yang people pleaser ini teh. Ya kurang lebih mah selalu mementingkan perasaan orang lain karena mementingkan diri sendiri, tapi dalam konotasi yang negatif gitu. Pertanyaannya, apakah gimana gitu cara mengatasinya? Oke, Afnan. Masya Allah ya. Ya, terima kasih kepada Shiren dan Abel yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab aja. Ya, boleh Teteh. Bismillah ya. Ya, pertanyaan pertamanya dari Shiren ya. Shiren kelas berapa? Kelas 10. Dari mana Shiren asalnya, boleh tahu? Dari Karawang. Karawang. Sebelumnya pesantren? Enggak, negeri. Oh, negeri, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Allah izinkan buat masuk pesantren di sini. Shiren, pertanyaannya bagus. Faktor apa gitu ya yang mempengaruhi seorang laki-laki kok dia jadi gemulai gitu ya? Sederhananya begitu gitu ya. Ada banyak faktor ya. Jadi salah satu hal yang juga kita perangi dalam di ABC ini adalah fenomena LGBT ini gitu. Jadi sadar atau maksudnya kok jadi ke situ ya Bunda. Maksudnya tuh karena itu akan menjadi salah satu sebab keluar dari fitrah itu. Jadi gini, secara normal laki-laki itu 75% maskulin, 25% feminin. Jadi tetap butuh feminin dalam diri laki-laki itu gitu, karena dia kan butuh perasaan dan lain-lain gitu ya. Tapi presentasinya 25% itu kata guru Bunda ya, Ustadz Adriano Rusfi, beliau psikolog gitu ya kan, beliau peneliti juga. Kemudian sedangkan perempuan sebaliknya 75% feminin, 25% maskulin. Kita tetap butuh gitu kan sisi maskulin itu, tapi hanya 25%. Itu normalnya gitu. Tapi ada laki-laki yang dibalik 75% feminin, misalnya 25% maskulin. Kenapa ini bisa begitu? Itu sangat banyak faktornya. Salah satunya seperti yang Shiren sampaikan tadi. Bisa karena faktor orang tua yang artinya kan tidak menerima sepenuhnya kehadiran anak ini gitu. Banyak Bunda melihat, jadi kehadiran anak ini dari awal kandungan itu harus langsung diterima, karena kalau enggak dia akan menyisakan setitik noda gitu, yang itu akan berbekas dalam kepribadiannya dia gitu, dalam dirinya dia. Bisa jadi karena faktor itu, bisa jadi karena faktor itu tadi ya, ibunya mau anak laki-laki tapi jadinya perempuan. Ketika lahirnya jadinya perempuan, sebetulnya mah ya masih nggak apa-apa itu teh. Yang nggak boleh itu ketika diperlakukan, udah mah jelas itu anak teh laki-laki tapi diperlakukan seperti perempuan. Nah ini yang menjadi persoalan gitu, yang menjadi berakibat tadi itu. Ketika hanya mau aja makan, kalau orang tua dulu mah nggak ada WSG jarang gitu ya, kayak gitu ya. Sabrol nawe laki-laki perempuan, tapi sok aya pengen nanti laki-laki gitu ya, tapi ternyata yang keluar atau pengennya perempuan yang keluar laki-laki gitu. Nah, yang menjadi persoalan ketika pengasuhannya kayak laki-laki, pengasuhannya kayak perempuan gitu. Jadilah terbawa atau tidak adanya peran ayah.
Jadi si anak ini teh bingung. Sehari-hari sama ibu, terus bari ibunya teh yang nggak cukup suplai suami misalnya teh, jadi si ibunya teh curhat ka budakna, terus si ibunya teh si ayahnya juga, si ibunya juga dominan di rumahnya misalnya. Jadi ayahnya tuh, makanya ada istilah gini teh, orang tua yang abai akan melahirkan anak yang ayah yang abai, ibu yang lebay akan melahirkan anak yang alay. Nah, ayah abai, ayahnya teh abai. Jadi si ayah tuh hanya merasa saya mah tugasnya mencari nafkah, ngadidik budak urusan ibu. Mungkin banyak di antara kita yang kayak gitu ya. Jadi makanya disebut apa? Fatherless gitu ya. Ongko ada tapi nggak ada. Jadi si ayahnya tuh abai, ibunya tuh lebay karena si ibunya teh sendiri capek sendiri. Itu tadi si ibunya teh tidak si fitrah perempuan ini tuh tergerus lah karena lelahnya itu, karena tidak ada kesempatan untuk menyandarkan ke siapa? Ke suaminya itu tadi gitu ya. Akhirnya anaknya teh alay gitu. Begitu teh. Bisa jadi faktor itu gitu. Tadi pertama faktor dari kandungan, terus pengasuhan, ayah yang alay, ayah yang abai gitu ya. Jadinya teh alay. Atau bisa jadi karena lingkungan gitu. Karena lingkungan yang dia tuh udah ada panggilan kayak gitu, terus dia mencari lingkungan yang begitu gitu. Itu yang juga akan mempengaruhi gitu teh. Terus harus kayak gimana tuh kalau misalnya teh ada yang kayak gitu, kalau misalnya lingkungan kita gitu ya, lingkungan terdekat kita ya ajak ngobrol, dirangkul, difahami, pasti ada penyebab kok kenapa dia teh begitu gitu. Karena kan semua itu Allah ciptakan teh, gak mungkin Allah menciptakan produk gagal ya. Semuanya tuh udah ada fitrahnya masing-masing gitu. Ketika itu off track, maka itu ada penyebabnya pasti gitu. Dan itu pasti kesalahan manusia gitu, bukan kesalahan Allah gitu ya. Kalau kita melihat sering ketika kita melihat kampanye LGBT itu kan banyak yang dia itu merasa salah, Allah teh salah nyimpen gitu. Jadi saya disimpan di tubuh laki-laki misalnya, padahal saya perempuan, dan sebaliknya gitu. Kita sebagai orang beriman mengakui nggak statement itu benar atau salah? Salah kan, pasti ya namanya dijawab dengan iman tuh pasti ya teh salah. Maka ya sembuhkan gitu, obatin, bisa gitu itu teh. Gitu teh ya. Shiren, semoga bisa membantu. Kalau belum puas nanti bisa ditanyakan ke yang lain atau nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Oke Shiren, kemudian Afnan, Masya Allah Afnan pertanyaannya bagus. People pleaser ya tadi ya. Malah Bunda baru denger loh Afnan istilahnya. Ada ya orang-orang yang peribahasa nama rela jadi tumbal gitu ya, kalau sederhananya mah kayak gitu. Kalau ditanya bagaimana menyikapinya, ini bagus apa enggak gitu ya kalau kayak gitu. Secara kasat kita ngerasanya ini enggak bagus sih. Secara dari deskripsi tadi yang Afnan sampaikan, ini sepertinya tidak bagus karena efeknya negatif. Jadi kita mengorbankan diri kita, padahal kita tidak akan bisa menyebarkan cinta ke yang lain kalau hati kita nggak penuh cinta. Jadi ya kan ibaratnya gitu ya teh, kita tuh mau bagi senyum ke orang, kita tuh mau bagi kebahagiaan ke orang, tapi kita nyata miskin gitu ya, miskin cinta dari Allah ya, cinta dari Allah utamanya mah gitu. Gak akan bisa gitu kayak gitu teh. Terus tapi kalau kita masih bingung ini tuh bagus apa enggak, kita tuh kayak gini enggak gitu. Kita tuh takutnya kita terlalu numbalin diri kita, tanya sama Allah aja teh. Jadi di tadi yang yang minta fatwa kepada hati, salah satu kekuatan hati kita itu adalah hati kita tuh bisa ngasih fatwa loh ke kita. Mintalah kepada hatimu, ada hadisnya Rasulullah tuh bilang kayak gitu. Jadi ada yang minta fatwa kepada Rasul, terus Rasul tuh bilang mintalah fatwa kepada hatimu. Ketaatan itu sesuatu yang membuatmu tenang, dan maksiat itu sesuatu yang membuatmu gelisah. Jadi sering banget kita tuh kayak gitu. Bunda tuh yang sering kayak gitu, kalau ini tuh bener nggak sih, ini tuh sebenarnya kontrak nggak sih? Nanya aja gitu sama Allah. Ini udah bener apa enggak? Kalau kita nggak bener, Allah kasih gelisah gitu di hati kita. Sebenarnya ada sih ya teknik. Jadi selain Bunda ikutan TFH ini, ada yang dulu pernah nggak ya SMP-nya di sini pernah dulu tuh sama Bunda, pernah di sini tuh dulu Bunda waktu Ali masih itu kalau nggak salah biblioterapi. Ali masih ingat nggak Quranik biblioterapi yang sama Bunda Santi nggak masalah? Ya kan? Quranik biblioterapi. Jadi kita nanya persoalan kita ke Allah lewat Al-Quran gitu. Ayat Al-Quran gitu. Nah kita nanya sama Allah terhadap Bel, kenapa teh? Gimana? Kenapa ini pada shock jadinya?
Kayak ada gempa. Iya gitu. Lanjut ya teh. Oh iya bener ya. Misalnya gempa. Ya itu bisa nanya sama apa yang saya lakukan tuh sudah benar apa belum gitu ya. Bisa nanya lewat yaitu dulu Bunda taunya itu namanya Quranic Biblioterapi. Tapi sekarang tuh Bunda punya ada teknik baru. Jadi selain belajar di TEFA tuh Bunda juga belajar di satu komunitas namanya komunitas Magnet Rezeki. Namanya teh itu sifatnya komprehensif ya, tapi di situ ada satu teknik yang kita nanya sama Allah soal tentang persoalan kita, namanya Garputala. Jadi Garputala tuh Quranic vibration, meminta getaran Quran untuk Allah berikan kepada hati kita. Karena Quran itu kan syifa, tapi kita tuh sering kali bingung kumaha cara menggunakannya. Gitu enggak? Jadi kan tahu ya Quran itu syifa, hafalannya banyak misalnya Masya Allah, tapi kok sering ngerasa tetap gelisah misalnya gitu. Bisa jadi kita kurang menghadirkan sepenuh hati gitu ketika kita minta Allah menjadikan Al-Quran ini syifa. Tekniknya tuh kayak gini, jadi untuk bisa mengetahui ini tuh aku tuh udah bener apa enggak, baper aku teh on track apa enggak gitu ya. Kita ataukah persoalan apapun itu bisa teteh simpen Quran di dada, kemudian yaitu bisik-bisik sama Allah, karena kan Allah tahu apa yang kita bisikkan gitu ya. Kemudian buka Al-Qurannya secara random. Ayat yang pertama itu adalah jawaban dari kegelisahan kita gitu. Dan itu Bunda ngerasa banget sering dibikin tenang sama Allah dengan ayat itu gitu. Salah satu hal yang ingat banget sampai sekarang tuh ayatnya tuh wasbir fa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi sebagai ibu rumah tangga sering dong ngerasa ya capek dan lain-lain gitu ya. Jadi ya Allah gitu ya, curhat sama Allah dan lain sama Allah tuh dikasih ayat itu buat tenang gitu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Oke ya Allah ya gitu. Jadi kayak yes banget gitu ya, diupahan langsung sama Allah. Teteh coba deh itu Masya Allah, Bunda ngerasa itu syifa banget gitu. Jadi persoalan apapun itu yang menimpa kita, dijulitin temen, ulangan susah, nilai tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Apalagi ya persoalan santri ya, barang hilang, kiriman belum datang, apalagi tuh orang tua nggak jenguk, yang lain dijenguk gitu ya. Ada Allah yang selalu ada sama kita. Mojok aja bawa Qurannya, tapi kalau bisa mah jangan dulu yang terjemah. Jadi yang biasanya jangan terjemahnya gitu loh, melihatnya langsung ke ayat Qurannya dulu. Lihat nanti terjemahnya nanti bakal tercengang dengan Masya Allah, Allah tahu banget sih yang aku rasain gitu. Itu yang curhat yang terbaik sama Allah gitu. Allah kasih langsung obatnya dengan Al-Quran ini gitu. Jadi ke situ ya Afnan ya. Gitu. Jadi kalau ditanya itu bagus atau enggak, bisa sangat relatif, tergantung dia kasusnya apa gitu ya. Tapi yang namanya terlalu itu biasanya nggak baik. Biasanya nggak baik. Ketika kita ada di posisi itu, kita bapernya on track apa enggak gitu, tadi tanya sama Allah lewat teknis itu. Kalau kita mau negur temen, ya tinggal cari waktu yang pas buat ngasih tahu seharusnya bagaimana misalnya kayak gitu. Gitu teteh ya. Mohon maaf lebih dari waktu yang seharusnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti mungkin udah acara kalau sebagian mau makan atau sebagian mau apa gitu ya. Karena Bunda juga sambil nunggu dijemput di sini. Terima kasih, mohon maaf salah-salah kata. Semua yang baik itu dari Allah datangnya. Semua kesalahan itu dari pribadinya Bunda, dari kelalaian Bunda, dari kurangnya ilmu Bunda. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa. Maaf aja, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.